Nah, dari semua peserta yang nanti bisa melakukan pendaftaran dalam P3K Guru 2022, tentunya ini ada persyaratan yang harus dipenuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya, kabar gembira telah terbit secara resmi, yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2022. Ini adalah tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru. Pada video ini kita akan membahas informasi terkait 8 kriteria pelamar P3K Guru tahun 2022. Dikarenakan menurut Permenpan RB ini tidak semua guru ini bisa mengikuti seleksi P3K Guru tahun 2022 ya. Seperti yang kita ketahui bahwa di sini nanti akan dibagi yaitu menjadi pelamar prioritas yang terdiri dari pelamar prioritas 1, kemudian pelamar prioritas 2, kemudian juga pelamar prioritas 3 serta pelamar dari umum. Di sini nanti teman-teman akan bisa menetapkan teman-teman itu posisinya di mana ya. Apakah teman-teman itu masuk dalam pelamar prioritas ataukah juga pelamar umum, ataukah memang tidak bisa melakukan pelamaran dalam seleksi P3K Guru di tahun ini. Bagaimanakah informasi selengkapnya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, di sini kita akan membahas yaitu 8 kriteria yang bisa melakukan pelamaran atau mendaftar dalam P3K Guru tahun 2022. Inilah kita kutip dari Permenpan RB terbaru yaitu nomor 20 tahun 2022. Nah, di sini pelamar nanti dibedakan menjadi pelamar prioritas dan juga pelamar umum ya teman-teman. Nah ini. Nah, selanjutnya dari Permenpan RB ini kita dapat mengambil kesimpulan ya. Nah, di sini menurut bab 2 yaitu terkait tentang kategori dan persyaratan pelamar itu tertera pada pasal 4, yang mana untuk pelamar yang bisa melamar dalam seleksi P3K Guru tahun 2022 ini nanti terdiri dari 2 kategori. Yang pertama itu adalah pelamar prioritas dan yang kedua ini adalah pelamar umum. Nah, selanjutnya teman-teman terkait tentang prioritas ini, yang pertama yang masuk pada pelamar prioritas itu siapa saja. Nah, menurut pasal 5 yaitu ayat 1, pelamar prioritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 tadi itu adalah terdiri dari pelamar prioritas 1, 2 dan juga pelamar prioritas 3. Nah, selanjutnya yang masuk dalam kategori pelamar prioritas 1 ini adalah yaitu teman-teman yang sudah lulus passing grade ya. Baik itu dari teman-teman di sini asalkan kemarin sudah lulus passing grade dalam seleksi P3K Guru tahun 2021, baik itu teman-teman dari teman-teman K2 ya. Kemudian dari guru sekolah negeri, nah ini kemudian dari lulusan PPG maupun juga dari guru sekolah swasta. Nah, di sini teman-teman meskipun dari sekolah swasta juga, kalau misalkan lulus passing grade tahun 2021 kemarin, teman-teman ini dimasukkan dalam pelamar prioritas 1 teman-teman. Nah, ini adalah untuk pelamar prioritas 1 ya, yang nanti bisa melakukan pendaftaran dan pelamaran. Kemudian siapa saja yang masuk dalam kategori pelamar prioritas yang kedua? Yang masuk dalam kategori pelamar prioritas 2 ini adalah pelamar prioritas 2 ini sebagaimana dimaksud ini adalah yang tertera pada huruf B, itu adalah merupakan tenaga honorer kategori 2 teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang masuk dalam kategori tenaga honorer kategori 2, nah bagi teman-teman yang mana tidak lulus ya, tidak lulus passing grade kemarin, itulah teman-teman masuk dalam pelamar prioritas kategori 2. Kalau misalkan saya K2 tapi lulus passing grade gimana? Saya nggak masuk kategori 2, tapi saya masuknya di prioritas yang pertama tadi ya teman-teman. Jadi itu bedanya antara THK2 yang lulus passing grade dan juga THK2 yang tidak lulus passing grade. Nah, selanjutnya yang masuk dalam pelamar prioritas 3 itu siapa saja? Nah, seperti yang tertera pada ayat keempat, untuk pelamar prioritas 3 yang dimaksud pada ayat 1 tersebut, huruf C, inilah merupakan guru non ASN di sekolah negeri atau guru honorer sekolah negeri ya, yang sering kita sebut seperti itu, yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah adalah 3 tahun. Jadi bagi teman-teman yang dimasukkan dalam pelamar prioritas 3 ini adalah teman-teman guru honorer sekolah negeri
yang tidak lulus passing grade di tahun 2021, baik itu tahap 1 maupun tahap 2, asalkan teman-teman tuh masa kerjanya ini adalah minimal 3 tahun ya. Nah ini teman-teman, minimal 3 tahun. Kalau misalkan saya ini guru sekolah negeri, guru honor sekolah negeri, dapodik saya kurang 3 tahun, saya masuk di mana? Masuknya nanti di pelamar umum ya teman-teman. Nah ini kita akan bahas berikutnya. Kategori yang kedua ini adalah pelamar umum. Siapa saja yang termasuk dalam kategori pelamar umum dalam seleksi P3K Guru ini? Menurut pasal 6 yang dimasukkan dalam pelamar umum ini adalah yang pertama, itulah lulusan PPG ya. Nah, lulusan PPG. Lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Teman-teman lulusan PPG yang belum pernah ikut seleksi di tahun kemarin ini bisa mendaftar ya tahun ini, masuknya dalam kategori pelamar umum teman-teman. Nanti harus ikut seleksi ini. Kemudian yang kedua, ini adalah pelamar yang terdaftar di Dapodik. Nah, pelamar yang terdaftar di Dapodik, kalau misalkan kita cermati, ini adalah bisa dari sekolah negeri, bisa juga dari sekolah swasta. Asalkan terdaftar di Dapodik dan kurang dari 2-3 tahun pun ini bisa. Ini adalah nanti masuk dalam kategori pelamar umum. Jadi di sini dapat kita simpulkan teman-teman, dapat kita simpulkan siapa saja yang bisa mendaftar P3K Guru 2022. Ini adalah yang pertama, teman-teman yang masuk dalam pelamar prioritas ya, yaitu dari pelamar prioritas 1. Ini dari teman-teman yang sudah lulus passing grade ya, baik itu THK 2, guru honor sekolah negeri, kemudian guru sekolah swasta dan juga lulusan PPG. Kemudian pelamar prioritas 2, inilah THK 2 yang belum lulus passing grade. Kemudian pelamar prioritas 3, ini adalah guru sekolah negeri yang belum lulus passing grade dengan masa kerja di atas 3 tahun. Serta dari pelamar umum. Nah, pelamar umum ini terdiri dari 2. Yang pertama itu adalah lulusan PPG, dan yang kedua itulah guru yang terdaftar di Dapodik, baik itu di Dapodik sekolah negeri maupun juga sekolah swasta. Nah, dari semua peserta yang nanti bisa melakukan pendaftaran dalam P3K Guru 2022, tentunya ini ada persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, untuk syarat pelamar P3K Guru 2022 ini adalah tertera pada pasal 7. Ini adalah merupakan syarat umum ya. Untuk syarat khusus ini belum dijelaskan melalui peraturan yang sebagai turunannya. Nah, pelamar sebagaimana dimaksud tadi ini adalah sebagai persyaratan umumnya. Ini warga negara Indonesia. Kemudian usia paling rendah, nah minimal 20 tahun, dan paling tinggi ini adalah 59 tahun pada saat pendaftaran nanti. Kemudian tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum, tetap ketika melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Kemudian tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri, atau tidak dengan hormat sebagai PNS, P3K, prajurit dan seterusnya. Kemudian tidak menjadi anggota pengurus parpol ya. Kemudian memiliki sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma 4 sesuai dengan persyaratan. Dengan melihat ini tentunya belum ada kesempatan untuk teman-teman tenaga kependidikan ya atau tendik, dikarenakan syarat untuk P3K Guru ini adalah harus ijazahnya itu S1 minimal. Itu sesuai dengan amanah undang-undang guru dan dosen teman-teman. Nah, selanjutnya sehat jasmani dan rohani. Mungkin teman-teman bertanya, kalau misalkan saya itu tendik, ini nanti ingin ikut P3K gimana? Mungkin saja nanti teman-teman bisa masuk ke P3K non guru ya, yang ditempatkan di sekolah. Nah, seperti itu. Mungkin saja seperti itu. Namun kita pantau untuk P3K di tahun 2022 itu untuk yang bisa dilamar itu adalah yang sesuai dengan Perpres kemarin ya. Nah, jadi kalau misalkan analis jabatannya itu nggak masuk juga mungkin tidak bisa. Karena minimalnya itu adalah kalau P3K non guru itu adalah D2 atau D3 seperti itu. Sehat jasmani rohani, kemudian surat keterangan berkelakuan baik. Dan persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, yaitu Mendikbudristek. Oke, demikian informasi ini terkait siapa saja sih yang bisa melamar dalam P3K Guru 2022 dan apa saja syaratnya. Nah, kita maksimalkan potensi kita di tahun ini dan selalu pantau informasi-informasi terbaru untuk dinamikanya. Jangan sampai teman-teman ketinggalan seperti yang teman-teman yang lain yang tidak pernah melihat informasi.
Oke, demikian informasi ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.